Ya, kita bersyukur pagi ini, sore ini ya kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Pentakosta, salah satu ibadah yang sangat penting. Kenapa begitu penting? Mungkin selama ini kita pikir Natal dan Paskah. Kebangkitan Kristus juga sangat penting. Dan turunnya Roh Kudus juga sangat penting, tidak ada yang tidak penting. Sebab Pentakosta adalah di mana Tuhan memberikan rohnya yang kekal. Rohnya yang besar. Rohnya yang luar biasa ada di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak diberikan secara menetap dan permanen. Tidak. Tetapi ketika Pentakosta, di Kisah Rasul 2, sesudah Yesus terangkat ke surga, hari ke-50 dari kebangkitan, dari kematian, Roh Kudus diberikan sebagaimana dijanjikan kepada umat Israel di dalam kitab Yoel, kitab Yehezkiel, dan Yesus sendiri berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi ibadah Pentakosta ini sangat-sangat penting bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Apakah Bapak Ibu bisa baca? Alkitab berkata, perkatakan firman Tuhan. Jadi mari membaca dengan saya dengan bersuara. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, kata-kata Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada muridnya, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani yang lain itu ada dua kata, heterogen, betul ya? Kita ini heterogen, berbeda tanggal lahir, beda IQ, beda dompet, betul ya? Beda deposito, beda nasib. Ya, tetapi ada yang alos. Alos itu setara, sama. Waktu Yesus bilang, Bapa akan memberikan kepadamu helper, seorang penolong yang lain, yang sama seperti Yesus, yang setara seperti Yesus, yang kuasanya sama seperti Yesus, yang kekekalannya sama seperti Yesus, yang kedaulatannya sama seperti Yesus. Dan itu diberikan tinggal di dalam kamu. Jadi yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua, yang serupa, maksudnya kualitasnya, esensinya. Kalau bahasa orang Islam menggunakan istilah zat atau esensi, bahasa Yunani ousia. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, seterusnya. Bahkan Roh Kudus adalah metrai, keabsahan bahwa kita adalah anak Allah, umat pilihan Allah. Dan di ayat 17 dikatakan, dialah roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dunia tidak menerima dia, dunia. Nah, di sini Bapak Ibu kata dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bicara orang Kristen. Dunia tidak menerima Yesus, tidak menerima roh kebenaran, itu bicara mengenai dunia yang tidak dipilih. Jadi dunia dipakai untuk dua pengertian, bisa mengerti Bapak Ibu ya. Soalnya pada nanya, kalau memang begitu besar kasih Allah akan dunia, kenapa enggak semua aja diselamatkan? Katanya dunia, seolah-olah semua, tidak. Di sini juga dikatakan, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Karena manusia enggak bisa cari, Roh Kudus enggak bisa menemukan, manusia tidak bisa menemukan Allah, manusia tidak bisa mencari Allah, mau cari di mana? Mau ketemu di mana? Emang tahu? Tuhan gak kelihatan, betul ya? Apalagi yang gak kelihatan? Malaikat. Apalagi yang gak kelihatan yang tiap hari kita hidup dengannya. Apa? Tahu gak? Udara. Coba udara kelihatan, kita gak bisa selfie. Gak bisa foto, betul ya? Kita ini tabrakan terus. Butuh alat supaya kita bisa lihat.
Nafas itu berasal dari Tuhan. Nafas yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Udara itu keajaiban Tuhan. Udara ada tapi nggak kelihatan. Roh Allah, Roh Kudus adalah roh penolong, adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia karena manusia berdosa. Sebab dunia tidak bisa melihat dia. Bagaimana melihatnya? Ya, dan dikatakan tidak bisa mengenal dia. Orang nggak pernah ketemu. Bagaimana kenal, betul ya? Tidak bisa melihat, tidak kenal, bagaimana bisa menerima. Mau nerima apa? Ya, dan dikatakan apa? Tetapi kamu mengenal dia. Kamu itu siapa? Kamu, murid-murid Yesus tentunya ya Bapak Ibu. Kamu, Yesus sedang berbicara kepada muridnya, tetapi juga nanti aplikasinya kan kepada kita. Ya, kamu mengenal dia karena apa? Roh Kudus bekerja, sudah memanggil mereka, sudah melahirbarukan mereka, sudah menguduskan mereka, sudah menjadikan mereka murid Kristus, menjadi anak Allah, dan menjadi umat kekal Allah. Sehingga dia dikenal oleh mereka, dikasih iman, diberikan iman untuk mengenal. Dan dikatakan Roh Kudus akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu, dalam diri murid-murid yang juga diam di dalam diri kita. Nah, tema kita hari ini adalah Roh Kudus dan pertumbuhan gereja. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang kekal, yang berdaulat, nggak bisa digertak, betul ya? Siapa yang bisa gertak Roh Kudus? Nggak ada yang bisa mempertanyakan kedaulatan dan kuasanya. Jadi dia akan menyertai umat Tuhan, menyertai gereja, ya, menyertai penginjilan, menyertai ibadah, menyertai semua aktivitas pelayanan gereja, menyertai semua aktivitas kehidupan orang Kristen, bahkan menyertai secara terus-menerus. Nanti kita bisa simpulkan lebih jauh lagi. Berikutnya di pasal 16 ayat 8. Mari kita baca bersama. Perkatakan lagi mumpung kita di sini, ucapkan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Manusia nggak akan bisa insaf sendiri. Manusia berdosa tidak akan merasa dirinya berdosa. Dan dosa itu progresif Bapak Ibu, tiap hari nambah. Jadi bukan kekristenan progresif Christianity yang lagi rame itu. Ya, Kristen progresif itu bagus ya, kacamata saya progresif juga. Ya. Kristen harus progresif, bertumbuh betul ya. Cuma dosa kita juga progresif. Siapa yang hari ini belum nambah dosanya? Angkat tangan. Puji Tuhan nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ya kan? Oke lah tidak ngomong yang salah, oke lah tidak mencuri, oke lah tidak melakukan apapun. Motivasi, pikiran kita, betul? Sikap yang salah, sikap yang sombong. Tiap hari nambah dosa kita. Nah dikatakan Roh Kudus itu kalau datang, ya tentunya di hari Pentakosta kan. Hari ini kita merayakan kedatangan. Dialah yang akan menginsafkan dunia. Dunia ini sekali lagi siapa? Orang Kristen, orang pilihan, umat yang sudah ditetapkan sebelum gunung dibentuk, sebelum bumi jadi, dari semula di Efesus 1 ayat 4, ya. Sejak semula kamu sudah ditetapkan, ditentukan untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Bahasa Inggrisnya lebih clear lagi, blameless. Blameless itu artinya apa? Tidak terdakwa, tidak bersalah, tidak ada hukuman apapun yang ditimpakan, dianggap sudah bersih, tetelestai kata Tuhan Yesus, sudah selesai urusan dosa kemarin, sekarang dan besok. Kenapa besok juga dosa kita diampunin? Nah kemarin-kemarin aja udah. Kalau hari ini dosa kita nggak diampunin, kita udah pasti masuk neraka. Kalau besok dosa kita nggak diampunin, masuk neraka semua, betul? Sebab besok kita pasti berbuat dosa, ini bukan nubuat. Yakin nggak besok Bapak Ibu tidak akan berbuat dosa satu kali pun, sedikit pun? Yakin nggak? Siapa yang bisa mempertahankan dirinya satu hari tidak berdosa satu kali? Nggak ada kan? Hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita. Hanya orang Kristen yang diinsafkan kepada kebenaran, supaya mengenal kebenaran, Yesus sendiri. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kalau penghakiman ini, dosa kebenaran, dosa
Menginsafkan dalam arti begini Bapak Ibu. Kalau dunia secara menyeluruh, memang Roh Kudus juga akan memberitahukan kepada semua umat manusia bahwa mereka orang berdosa. Tetapi untuk mengenal kebenaran hanya kepada orang Kristen. Kepada penghakiman tentu seluruh dunia akan tahu, walaupun tidak semua orang percaya bahwa Allah itu ada. Betul, ateis ya. Kalau setan ateis apa teistik? Setan ateis atau teistik? Setan percaya ada Allah, berarti dia teistik. Dia bukan ateis Bapak Ibu. Waktu Yesus datang aja dia bilang, apa urusanmu denganku Yesus? Ya, apakah engkau ingin menghakimi aku sekarang? Setan kalau ketemu Yesus langsung gemeter Bapak Ibu. Nah kalau setan ketemu kita, setan gemeter nggak menurut Bapak Ibu dan Saudara? Kira-kira gemeter apa nggak setan? Tergantung. Kita orang Kristen sejati atau Kristen abal-abal. Sebab Roh Kudus ada dalam diri kita. Mestinya setan takut. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang takut kita apa setan? Orang Kristen yang tidak paham imannya, dia lebih takut setan daripada setan takut dia. Sebab banyak juga orang kesetanan, betul ya? Maksudnya perilakunya, cara ngomongnya, marahnya, cueknya, ya, dan perbuatan hidupnya. Kalau setan nggak pernah kemanusiaan, betul ya? Kalau bisa bunuh orang, kalau bisa menipu orang. Nah, Roh Kudus itulah yang menginsafkan. Ketika kita memberitakan penginjilan, lalu orang itu bertobat, mau terima Tuhan Yesus, itu bukan karena fasilitas saya, atau pendeta, atau orang pimpin KKR. 1000 orang bertobat dalam KKR, 1000 orang angkat tangan terima Tuhan Yesus, 1000% pekerjaan Roh Kudus, dia yang bisa menginsafkan. Hamba Tuhan hanya speaker, pemberita, ya, hanya memberitakan kebenaran. Ya, Roh Kuduslah yang bekerja pertama-tama menginsafkan orang berdosa. Jadi Bapak Ibu kalau diminta orang bercerita, memberitakan Injil, ya, ceritakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara bangga menjadi orang Kristen? Itu dulu ceritanya. Mengapa Bapak Ibu berkesan? Nggak usah pakai metode-metode PI dulu, ntar gagal duluan. Betul ya? Sebab ketakutan dulu mau ngomong apa. Ngomonglah kenapa kamu jadi orang Kristen. Kenapa kamu mau ke gereja sekarang ini, di sini. Kenapa? Kenapa kamu bangga menjadi orang Kristen? Kenapa kamu menghargai kekristenan? Ceritakan apa yang kita rasakan. Ya, sebab Roh Kudus nanti akan menolong, memberi hikmat. Kalaupun dia bertobat, pasti dia juga ditolong oleh Roh Kudus. Ayat 13 dari Yohanes 16, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekali lagi ini Tuhan Yesus berbicara kepada Roh Kudus. Dan mengulang lagi, ia yang setara dengan Yesus dalam keilahiannya, kuasanya, kedaulatannya. Bahkan Roh Kudus yang mengetahui yang terdalam dalam diri Allah. Roh kebenaran. Dia akan memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran. Supaya mereka bisa nulis lagi Alkitab. Betul Bapak Ibu? Jadi ini bukan hasil pikiran manusia, 100% pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin para rasul, para nabi untuk berbicara, menulis ini sebab Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Ya, Roh Kudus yang memimpin mereka menuliskan Alkitab, memberitakan firman Tuhan. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, seolah-olah Roh Kudus ini lebih rendah daripada Bapa atau Yesus, betul? Padahal itu adalah cara Allah Tritunggal menyatakan karya dan perannya ketika mengerjakan keselamatan. Allah Bapa merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib mengerjakan penebusan, pengorbanan, membayar dosa-dosa kita, kebersalahan kita dengan tubuh dan darahnya. Lalu sekarang kok kita bisa percaya Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik. Karena Roh Kudus
yang memberikan kebenaran itu, fakta dan iman itu kepada kita sekarang ini. 1 Petrus juga mengatakan, Roh Kudus memercikkan darahnya. Gimana caranya? Kita nggak bisa lihat. Tetapi itu pekerjaan kuasa Allah yang membuat kita beriman. Roh Kudus itu yang mengaruniakan iman. Nanti saya beritahu ada beberapa hierarki, urutan-urutan keselamatan. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesus sudah mati mengerjakannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu accomplished, istilahnya tuntas, selesai, teraplikasi kepada kita oleh pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus berbicara atas nama Allah Tritunggal, maksudnya dia enggak sendiri, tidak ada mereka bisa bekerja sendiri, selalu hadir bersama. Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Firman Tuhan yang harus dituliskan, harus diucapkan oleh para rasul, datang dari Allah Bapa. Roh Kudus memberitahukan supaya apa dikatakan? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Supaya kita tidak menduga-duga, berasumsi ini rasul-rasul ngarang gitu kan. Ini rasul-rasul bermimpi akan masa depan. Betul? Kayak dukun-dukun sekarang itu. Yang enggak sekolah udah dianggap orang pintar, padahal lulus SMA juga kagak, banyak orang marah pergi ke dia karena berani ngomong, ya asal ngomong. Tetapi Tuhan Yesus sudah memperingatkan dulu, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah sekarang bicara mengenai Roh Kudus dan pertumbuhan gereja. Gereja itu adalah sesuatu organisasi dan organisme, betul ya? Organisasi secara formal, dia organisasi, ada pendetanya, ada penatua atau majelisnya, ada pengurusnya, ada badan hukumnya tercatat di negara, betul ya? Itu resmi, kalau enggak resmi berarti belum gereja namanya, maksudnya secara organisasi. Ya, secara organisme kita adalah gereja, betul ya? Di sini dalam bahasa Inggrisnya, church is not a place. Bukan specific place juga, ya. It's a body, a family with blood ties through Jesus Christ. Gereja bukan tempat, tetapi satu tubuh, tubuh Kristus, ya, satu keluarga dengan darah Kristus, ya, mengikat dan mempersatukan kita. Tahun 2010 ada seorang anak SMA umur 17 di Cina. Teman-temannya pada punya iPad, punya iPhone, beberapa. Dia lihat keren loh, ya keren, kepingin punya dia. Waktu itu masih iPad 2, iPhone 4. Dia kepingin banget. Akhirnya apa? Dia lihat di internet, jual beli ginjal, dunia pasar gelap ya. Wah dia bilang boleh juga nih. Akhirnya dia jual satu ginjalnya, ya 3.500 US dollar. Ya lumayan ya. Pasti banyak sisanya tuh ya untuk beli iPhone dan iPad. Ya dia mungkin izin ke mamanya, mah ada acara tour, bukan ke Subang ya, tour ke teman-temannya. Pulang-pulang dia udah bawa ke sekolah, teman-temannya bilang, wih keren banget loh, kok bisa punya iPhone, iPad terbaru, terkeren, gila loh. Senyum-senyum aja, tenang aja bro katanya. Lama-lama dia juga di rumah kan pengen pakai di rumah. Ibunya lihat, heran, kok kamu punya iPhone, kok kamu punya iPad, kita aja makan aja belum tentu sanggup beli untuk terus menerus. Kok kamu punya? Enggak apa-apa mah, tenang aja. Akhirnya lama-kelamaan dia sakit infeksi ginjal dan gagal ginjal. Akhirnya cuci darah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjual sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan sesuatu yang sebetulnya dia bisa beli suatu saat ketika dia sudah bekerja. Amin Bapak Ibu. Yesus membeli kita dengan harga yang tidak terbatas, dengan harga yang sangat mahal supaya kita ada di ruangan ini dan supaya kita masuk ke dalam surga yang kekal. Amin Bapak Ibu. Darah Kristus bayarannya. Nah, pertumbuhan gereja itu secara individu. Individu, anggota-anggota gereja, semua pelayan, semua hamba Tuhan harus bertumbuh. Komunal, secara komunitas kita harus bertumbuh. Secara kuantitas, yes dong. Perlu gak gereja bertumbuh secara kuantitas? Kan disuruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa, seluruh bangsa, muridku.
Ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini proses sampai selama-lamanya kita harus pergi memberitakan Injil. Walaupun orang Kristen jarang beritakan Injil Bapak Ibu. Betul apa enggak? Kenapa? Takut. Kedua, males. Ketiga, mager, malas gerak. Imannya mungkin belum matang atau kerohaniannya mungkin belum penuh. Rasa menghargai kekristenan mungkin belum kagum banget. Sama aja dengan agama lain. Salah. Kita mempunyai anugerah yang begitu limpah. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas yang sudah ada harus ditingkatkan. Apa yang harus ditingkatkan dalam diri kita Bapak Ibu? Apa yang harus ditingkatkan? Apa coba? Iman kita, betul? Ketaatan kita, kekudusan kita, termasuk pelayanan kita di dalam gereja, keterlibatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memanggil semua orang Kristen untuk terlibat di dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan ada orang Kristen yang tidak pelayanan. Jangan ada orang Kristen yang hanya diam. Nah ini bicara mengenai total seluruh keberadaan gereja dan keterlibatan kita semua. Keterlibatan semua orang Kristen, keterlibatan semua anggota gereja itu harus, ya di Efesus 4 dikatakan, satu roh, diikat dengan damai sejahtera, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Harus selalu rendah hati, harus selalu setia, harus selalu kudus, dan harus selalu bersedia. Tuhan mencari hati hamba, betul ya, tadi kita nyanyikan ya, mau gak Bapak Ibu punya hati hamba? Mau enggak? Hati Tuhan mau? Enggak ya? Tuhan mencari hati hamba. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ayat yang paling terkenal di dalam ketika kita bicara mengenai Pentakosta. Mari kita baca lagi bersama. Tadi suaranya belum keras banget saya dengar Bapak Ibu. Tuhan mau dengar suara Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu 3 kali. Ya, Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa. Seberapa besar kuasanya? Tak terbatas. Betul? Kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus sudah turun belum? Turun sudah. Ke dalam diri murid-murid sudah. Buktinya murid-murid sudah membuat Alkitab ini perjanjian baru. Ya, Roh Kudus sudah memimpin para rasul dan murid-murid untuk mengerjakan pelayanan, untuk mendirikan gereja. Dan sudah menyatakan kuasa Allah di dalam diri. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi siapa? Saksi Yesus Kristus, saksi Sang Firman, di mana? Di Yerusalem, karena mereka berkumpul di Yerusalem, karena Tuhan Yesus menyuruh mereka diam di Yerusalem sampai Roh Kudus turun pada hari ke-50 setelah kebangkitan dari kematian, dan Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka dan memberitakan Injil dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke Indonesia. Amin Bapak Ibu. Sampai ke pelosok-pelosok kampung-kampung kita pasti Injil sudah datang. Pasti Injil sudah diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Nah kita juga dipanggil. Kalau bicara mengenai pertumbuhan gereja, kita semua bertanggung jawab untuk membangun gereja, mengembangkan gereja, menumbuhkan gereja. Ya, kita dipanggil. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian belajar dari jemaat di Tesalonika. Nanti Bapak Ibu boleh baca 1 Tesalonika. Saya akan bacakan di ayat 3, dikatakan apa? Paulus itu sangat bersuka cita dan selalu mengingat mereka, jemaat Tesalonika. Jemaat di Eropa yang pertama kali dilayani oleh Paulus. Perjalanan misi Paulus. Dikatakan apa? Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
Nah, ada 3 hal yang sangat dikagumi oleh Rasul Paulus mengenai jemaat di Tesalonika yang Paulus juga mau kalau masih hidup sekarang. Dia melihat itu dalam diri kita. Gereja atau jemaat istilah yang sama Bapak Ibu. Kita adalah gereja, ya. Kita adalah jemaat. Yang harus ada bertumbuh dalam diri kita adalah pekerjaan iman. Iman yang selalu bekerja di dalam diri kita. Baik di dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan pekerjaan, apalagi di urusan pelayanan, apalagi di urusan gereja, termasuk usaha kasihmu. Perbuatan baik yang harus dikerjakan orang Kristen. Lalu ketekunan pengharapanmu. Kita setia menjadi orang Kristen, mau terlibat pelayanan, mau datang ke sini beribadah, karena kita punya goal hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Goal kita jauh ke sana. Bukan sekedar kita datang sini ke gereja, duduk, diam di gereja, supaya apa? Oh saya sudah tenang hari ini udah ke gereja, kewajiban. Bukan begitu. Banyak orang Kristen masuk ke gereja, duduk di kursi, berdoa, tapi belum tentu punya relasi yang intim dengan Tuhan. Nah sekarang kalau Bapak Ibu dan Saudara saat ini duduk di kursi, lalu berdoa, sesudah berdoa nanya, tadi gue udah doa atau belum? Berarti apa? Asal saja berdoa, betul? Kalau berdoa itu Bapak Ibu harus dengan seluruh tubuh roh jiwa, seluruh batin, seluruh tubuh kita berdoa menghadap Allah. Amin. Kalau jemaat saya kadang-kadang bilang gini, Pak Robert saya nggak punya apa-apa, saya cuma bisa mendoakan. Cuma doa. Emang cuma doa? Doa itu bicara dengan siapa Bapak Ibu? Bos mana? Bos perusahaan mana itu doa? Doa berbicara kepada Allah penguasa langit dan bumi, penguasa segala waktu dan tempat, berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Jadi boleh nggak ngomong cuma doa? Nggak boleh ya. Jangan menganggap enteng doa Bapak Ibu. Justru doa itu paling penting. Doa itu paling penting. Maksudnya sangat penting untuk diucapkan. Ya. Sehingga dikatakan juga bagian yang berikutnya pada ayat 7 1 Tesalonika, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia. Ya, jadi Tesalonika itu ada di Makedonia, tempatnya Alexander the Great dulu, muridnya Aristotle langsung loh. Ya, Alexander Agung itu mempunyai kekuasaan dan hikmat kepandaian yang luar biasa, kepemimpinan yang luar biasa, dan itu adalah Makedonia. Dan di situ ada kota Tesalonika, sekarang dikasih nama Tesaloniki, di bawahnya ada Akaya. Ya, kamu menjadi teladan semua orang percaya. Hebat nggak nih gereja? Bagus nggak gereja Tesalonika? Menjadi teladan buat semua orang percaya di Makedonia, Akaya, dan Jakarta. Wah keren ya. Bapak Ibu mau nggak jadi teladan? Mau nggak jadi teladan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan? Mau apa enggak? Ini perlu penyerahan diri, perlu komitmen, perlu kemauan, perlu pengenalan akan panggilan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita dipanggil menjadi murid Kristus sejati. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Efesus 2 berbicara begitu. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja Allah yang sudah disiapkan, bukan urusan keluarga saja. Di dalam Injil Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak membenci bapamu, ibumu, anakmu, saudaramu laki, perempuan, termasuk nyawamu, kamu enggak pantas jadi muridku. Betul? Apakah Tuhan Yesus sedang mengajar kita membenci bapak, ibu, anak, saudara? Enggak. Yesus bilang apa? Kalau kamu mengasihi Allah, pasti kamu mengasihi manusia. Amin. Kalau kamu kurang mengasihi manusia, berarti kamu kurang mengasihi yang di atas. Ini plafon Bapak Ibu. Tuhan maksudnya. Jadi kalau kita Bapak Ibu merasa kurang kasih, kurang perhatian sama orang, berarti kasih kita kepada Allah kurang. Dan biasanya orang yang menderita banget lah yang bisa mengasihi orang lain, percayalah.
Orang yang sukses terus, lancar terus, hebat terus, dia cenderung sombong dan bangga pada dirinya, lalu menilai orang rendah. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau sekarang Bapak Ibu lagi susah nih ya, bersyukurlah sebab kita sedang dilatih lebih peduli pada orang. Lebih melihat keluar, lebih percaya pada Allah, lebih bergantung kepada Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Jadi sabarlah dan pasti ada waktunya Tuhan menunjukkan kebaikan dalam semua kesulitan dan penderitaan yang sedang Bapak Ibu alami. Betul? Nah, disitulah kita harus menjadi teladan, setia kepada Allah. Di ayat 8, 1 Tesalonika 1, mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Udah kedengeran sampai Bogor, Depok, Bandung, imannya orang Gereja Reformasi Indonesia. Amin Bapak Ibu. Ini contoh. Ini contoh gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh itu imannya bertumbuh. Padahal mereka ini ya, di Kisah Rasul 15, mereka ini digangguin kalau kebaktian. Yang gangguin adalah ahli-ahli Taurat. Orang-orang Yahudi membayar preman-preman pasar untuk membubarkan ibadah. Bubarkan ibadah, enggak ada IMB gereja, bubarkan. Ya kira-kira seperti itulah. Ya pokoknya mereka dianiaya, diganggu-gangguin. Tetapi apa? Mereka tidak gentar, tidak takut. Dan dikatakan iman mereka tersiar kemana-mana, bukan cuma Makedonia. Luas itu Makedonia. Kan Tesalonika hanya sebagian daripada Makedonia, Jakarta. Lalu kita di sini sekarang. Tetapi seluruh Jakarta ibaratnya begitu. Lalu Akaya terdengar kabar tentang imanmu kepada Allah. Apakah orang melihat Bapak Ibu mempunyai iman sekuat dan sebesar itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu selalu menggunakan iman dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dilibatkan? Bapak Ibu kalau lagi pening berdoa atau langsung ambil Procold atau apa itu paracetamol? Mana duluan? Coba buktikan. Kalau Bapak Ibu ambil langsung obat berarti kurang beriman, percayalah pada saya. Sebab kesembuhan dan rencana total Allah itu ada di dalam doa dan iman. Amin Bapak Ibu. Walaupun enteng sakitnya, berdoalah terlebih dahulu. Amin. Walaupun kadang-kadang ada pendeta juga yang suka terlalu rohani. Tadi ada pendeta cerita, mereka penginjilan sampai ke kampung. Ya anggaplah ke Ngabang, terus lewat jalan becek. Terus mati motornya berdua, mau PI, mau penginjilan. Pendeta bilang, ayo kita tengking 10 kali, dalam namanya sembuh. Kamu genjot lagi, 7 kali digenjot, enggak bisa hidup motornya. Terus penginjil yang masih muda bilang, Pak Pendeta ini 4 hari lalu baru isi bensin, kita udah jalan kemana-mana. Ah kau, macam-macam kau, kita doa dulu, doa lagi. Akhirnya pendeta nyerah, dibukalah itu tangki, udah habis ternyata. Ya. Yang normal-normal juga perlu diperiksa betul ya, secara normal dan logika. Tetapi iman jangan juga pernah ditinggalkan. Iman, berdoa, rencana apapun dalam hidup Bapak Ibu, berdoa dulu, amin. Apapun itu, sekolah anak, bangun rumah, bisnis, tanya kepada Tuhan yang punya hikmat. Yang terakhir nih, mengenai Tesalonika. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, orang-orang itu tadi. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Terjadi pertobatan sejati. Yang dibutuhkan oleh gereja yang bertumbuh adalah revival, kebangunan rohani, kebangunan iman. Bapak, Ibu, dan saudara dan saya saat ini, hari ini, Tuhan mau kita radikal melawan dosa. Buka gadget ini Bapak Ibu ya, klik. Ya lagi buka IG, apalagi TikTok, Facebook, WhatsApp, apa yang terjadi? 1 klik bisa berkat Tuhan, firman Tuhan datang. 1 kali klik bisa setan datang, betul? Harus punya perlawanan. Saya juga gitu, harus jaga. Begitu urusannya pornografi atau sensual, saya udah bilang
lewatin aja. Sebab sekarang datangnya gratis, betul ya? Datang kapan saja, entah di Facebook, entah di TikTok, dia bisa muncul, entah gambar yang sensual dan sebagainya. Kalau tidak dilawan, dia akan menjebak dan menjatuhkan kita semua, betul? Jadi terhadap dosa itu harus ada sikap perlawanan. Dan harus radikal untuk urusan dosa, harus ekstrim mengatakan, dalam nama Yesus saya menolak. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Mulai hari ini bertobatlah. Sebab ada orang Kristen datang ke gereja menjadi orang Kristen tapi belum meninggalkan dosanya. Bahkan ada pelayan, sudah menjadi pelayan, menjadi worship leader, malamnya habis nyabu dan narkoba. Dan orang itu bilang kepada saya, dan dia agen untuk menjual anak-anak gereja untuk dijual seksual. Bisnis termasuk dia sendiri, saya enggak sebut namanya, ini beneran. Dulunya dia begitu, sekarang puji Tuhan dia menyerahkan seluruh hidupnya bukan jadi pengkhotbah tapi pemimpin pujian. Dia sendiri dulu Pak, saya double side Pak, bisex dibilang. Saya menjual diri saya juga selain menjual orang. Dan saya jual ke orang gereja dan majelis gereja. Artinya apa? Gereja tidak kebal dosa, betul Bapak Ibu? Kita semua tidak kebal dosa. Tetapi Tuhan mau kita membuang berhala. Kadang-kadang orang Kristen zaman now ini berhalanya adalah uang, pekerjaan, dan keluarga. Kebanggaan diri, betul? Mari kita buang. Mari kita buang semua. Dan berbalik kepada Allah, melayani Allah. Melayani Allah. Berjanjilah Bapak Ibu, sekarang ini berjanji kepada Tuhan sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itu tema utama di dalam surat Tesalonika. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca langsung 3 ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 16, Roma 8 ayat 16, Galatia 4 ayat 6. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yakin Bapak Ibu punya Roh Kudus sekarang? Yakin? Yakin gak? Coba colek tanya kiri kanan, kamu punya Roh Kudus gak? Jawabannya pasti yes bilang. Sebab diberikan oleh Allah. Tidak tahukah kamu, itu pertanyaan retorika, udah tahu. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam diri kamu seperti kata Tuhan Yesus. Roh itu juga bersaksi bahwa kamu anak Allah. Maka setan gentar ngeliat kita. Jalan di kuburan, jalan di tempat gelap. Setan tidak bisa apa-apa kalau Roh Kudus beserta dengan kita dan menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang sedang direncanakan dunia kepada kita secara pribadi, personal. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkan, apapun tidak akan terjadi. Tapi kalau kita sengaja berbuat salah juga kadang-kadang dibiarin sama dia. Tapi jangan keterlaluan, jangan. Kita anak Tuhan, kita murid Tuhan, kita harus hidup benar. Roh Allah ada di dalam diri kita, kita menyebut Aba ya Bapa. Kalau kita marah, ngedumel, protes, gosip, yang dengar duluan siapa? Roh Allah. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, makanya jangan ngedumel, jangan ngegosip, jangan ngebohong, betul? Kalau kita berbuat dosa itu Roh Kudus ada di situ, maka dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh pemimpin, roh pengudus, roh pelindung, pemberi kekuatan, pemberi kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut terhadap apapun, takutlah berbuat dosa. Amin. Kesimpulan, Roh Kudus adalah penggenapan janji Allah dan janji Yesus. Di kitab Yoel, Yeskiel, Kisah Para Rasul 2, tadi Yohanes 14. Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Roh Kudus yang memampukan kita memberitakan Injil. Roh Kudus yang akan menginsafkan orang yang kita injili. Jadi bukan prestasi kita, bukan kehebatan kita. Di dalam ordo keselamatan, maksudnya mulai ketika kita dari kekekalan sudah ditetapkan. Lalu Tuhan memanggil kita, lalu Tuhan membenarkan kita, lalu Tuhan menjadikan kita anak-anak Allah. Sampai Tuhan akan memuliakan kita, itu di dalam Roma 8. Roh Kudus yang mengerjakan semua. Roh Kudus yang mengaplikasikan semua.
pimpinan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Karunia-karunia dari Roh Kudus, kuasa urapan, pemberitaan firman Tuhan, pelayanan, semua berasal dari Roh Kudus, tergantung karunia kepada kita masing-masing. Tantangan untuk kita, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap hari Allah Roh Kudus menunggu Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa. Seperti Daniel, 3 kali sehari berlutut, memuji Tuhan dan berdoa. Mau saudara? Coba besok di rumah. Berlutut, jangan duduk terus, apalagi sambil tiduran, tempat tidur. Berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Ya, revival, hidup dalam kekudusan. Tolak, hancurkan, tumbangkan semua berhala-berhala. Nomor satukan Yesus. Harus nomor satu Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau mau bangun, kita bangun gereja ya diri kita dulu. Dan setiap anggota harus menggunakan karunia yang ada pada kita. Karunia apa? Iman, doa, melayani, pemimpin, memberitakan firman Tuhan. Semua karunia mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan Roh Kudus akan memberi pertumbuhan kepada kita. Mari kita berdoa.